Anda menyaksikan News Update bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, Buniani mengaku video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pulau Seribu yang ia unggah di akun Facebook tidak berbeda dengan aslinya. Ia juga membantah jika dirinya mengedit video tersebut. Buniani membantah jika dirinya disebut sebagai pengedar pertama video yang memicu gelombang unjuk rasa atas dugaan penistaan agama oleh Ahok. Namun ia mengaku mengunggah video pidato Ahok tersebut secara tidak utuh. Dan Bareskrim menurut Yani mengatakan video yang diunggahnya tidak berbeda dengan video asli yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri telah meneliti keaslian video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang menjadi viral di media sosial. Video tersebut berisikan Basuki Cahayapurnama mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Dia merasa dirugikan. Yang saya dapatkan dari media NKRI. Nah, dan itu sudah diberi keterangan oleh Kabar Eskrim bahwa apa yang sekarang beredar di luar sekarang itu di masyarakat yang saya upload itu tidak ada bedanya sama yang asli. Dan itu sudah di cross check ke Pak Gubernur ya, ke Pak Basuki Cahayapurnama. Itu beliau ini Selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, polisi memastikan kasus penyebaran video kegiatan Gubernur Basuki Cahayapurnama saat berkunjung ke Pulau Seribu bulan Oktober lalu tetap berlanjut. Buniani sebagai pelapor maupun sebagai terlapor akan diperiksa polisi dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Menurut Boy Rafli, kasus penyebaran video Basuki Cahayapurnama yang menyulut kemarahan publik saat ini sedang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Buniani sebagai pihak penyebar video akhir Oktober lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebagai penyebar fitnah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Buniani. Buniani sebagai penyebar video Basuki Cahayapurnama lewat sosial media Facebook dalam sebuah acara talk show mengaku bersalah menghilangkan satu kata dari ucapan Basuki Cahayapurnama. Dia kan Buniani dilaporkan sebagai pelapor juga. Itu berpotensi dia menjadi tersangka juga. Dengan upload yang dia lakukan dengan penyebar luasan melalui Facebook dia, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menjadi kemarahan publik. Kita hanya ingin melihat apakah di situ ada unsur pelanggaran hukum atau tidak. Itu saja oleh penyidiknya. Kita tidak kemana-mana. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengapresiasi peserta unjuk rasa dan petugas keamanan dari Polri dan TNI yang sama-sama berkomitmen menjaga aksi 4 November berjalan dengan damai. Meski demikian, mantan Kasat ini mengakui bahwa pendemo di hari Jumat kemarin terbagi dalam dua kelompok, yakni yang ingin damai dan kelompok perusuh. Menurut Panglima, pendemo yang menginginkan unjuk rasa damai telah memilih mundur ketika Panglima dan Kapolri menyerukan agar aksi berhenti sesuai dengan aturan. Namun kelompok perusuh yang dicurigai ditunggangi kelompok tertentu memilih bertahan dan memprovokasi petugas keamanan. Pak Kapolri kan sedang periksa semuanya, gitu kan. Makanya tadi malam Presiden kan mengatakan, kan ditunggangi kepentingan politik. Pak HMI dari HMI bagaimana? Pak Kapolri lagi mendalami. Bisa terjadi HMI-nya juga bukan HMI, pakaian aja HMI bisa terjadi. Marvin, situasi terkini di gedung DPR MPR ini sudah sepi dari para pengunjuk rasa, baik di area depan gedung DPR MPR maupun di bagian dalam gedung DPR MPR RI. Dan pengamanan di sini juga sudah tidak ada lagi, sudah tidak dijaga begitu ketat meskipun masih ada beberapa pasukan pengamanan yang masih terus berjaga di sini sampai kondisi benar-benar kondusif. Namun pada saat ini di depan gedung DPR sudah tidak ada lagi para pengunjuk rasa karena mereka tadi sudah membubarkan diri sekitar pukul 5 atau 6 pagi sudah dimobilisasi oleh pasukan pengamanan, baik itu dari kepolisian juga dari TNI sudah dimobilisasi menuju ke Masjid Istiqlal. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ada kesepakatan dengan Ketua MPR juga dengan anggota DPR bahwa proses hukum terhadap
Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam ini segera dijalankan. Dan berdasarkan janji dari Ketua MPR mengatakan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan berlangsung selama 2 minggu. Dan apabila dalam 2 minggu ke depan proses hukum terhadap Ahok ini belum dijalankan, maka para pengunjuk rasa ini mengatakan akan kembali lagi ke gedung DPR MPR RI untuk kembali melanjutkan atau untuk kembali melakukan unjuk rasa untuk terus meminta agar proses hukum terhadap Ahok segera dilakukan. Dan selain yang kami pantau mengenai dengan sepinya kondisi saat ini tidak ada lagi pengunjuk rasa, ada yang ditinggalkan oleh para pengunjuk rasa yang jumlahnya ribuan di depan gedung DPR MPR RI ini. Menurut pantauan kami tadi ada banyak sekali sampah yang ditinggalkan karena mereka ini seperti menginap begitu di depan gedung DPR MPR RI, mereka makan di sini, minum di sini, namun mereka meninggalkan sampah yang tidak kembali dibawa pulang oleh mereka. Ini sampah-sampahnya ada banyak sekali. Bahkan tadi kami mendapatkan informasi dari petugas Dinas Kebersihan di sini, mereka mengatakan ada 25 petugas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang dikerahkan sejak pukul 5 pagi untuk membersihkan sampah dari para pengunjuk rasa ini. Namun sampai dengan pukul 7.30 tadi juga masih belum selesai. Ada 2 truk sampah di sini yang sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah-sampah yang telah dikumpulkan oleh petugas dari Dinas Kebersihan. Dan ini memang banyak sekali sehingga ini juga menjadi PR tersendiri bagi petugas Dinas Kebersihan karena ada banyak sekali sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjuk rasa. Dan ini sepertinya sudah biasa sekali terjadi bahwa pengunjuk rasa ini kerap meninggalkan sampah-sampah di sini dan sebaiknya harusnya ini para pengunjuk rasa membawa pulang sampah mereka agar tidak menambah pekerjaan lebih banyak lagi bagi Dinas Kebersihan. Ini juga tidak sedap dipandang karena banyak mobil-mobil yang melewati gedung DPR MPR RI ini dan terhenti sebentar untuk melihat kondisi yang begitu berantakan oleh banyaknya sampah di depan gedung DPR MPR RI. Demikian Marvin. Baik, terima kasih Trianisha untuk informasi Anda. Unjuk rasa 4 November yang berlangsung damai sejak siang hingga petang ternoda dengan bentrokan yang terjadi di salah satu titik konsentrasi massa di persimpangan Jalan Majapahit dan Medan Merdeka Barat. Bentrokan yang terjadi menjelang malam hari ini terpicu diduga akibat tindakan anarkistis salah satu kelompok ormas yang mendesak bergerak mendekati Istana Negara yang telah diblokade polisi. Kerusuhan yang terjadi di salah satu konsentrasi massa pengunjuk rasa pada 4 November tersulut saat sekelompok massa dari salah satu ormas yang sebelumnya bertahan di Jalan Majapahit di dekat Istana Negara mendesak untuk bergerak ke Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berupaya mendekati istana yang telah diblokade polisi. Sementara kelompok ormas lainnya yang berpakaian putih-putih yang ikut membantu memperkuat blokade polisi bahkan turut jadi sasaran desakan dan serangan kelompok yang ingin bergerak mendekati istana. Ormas berpakaian putih-putih harus dikeluarkan dari barisan blokade polisi karena situasi tak kondusif. Bentrokan antara kelompok ormas pengunjuk rasa yang ingin merangsek ke arah istana dan petugas yang tetap mempertahankan blokade pun tak terhindari. Petugas terus berupaya mempertahankan batas pertahanan menuju Istana Negara dengan tameng. Sekelompok pengunjuk rasa lainnya sempat terpancing akibat tindakan kelompok pengunjuk rasa anarkistis yang membuat aksi demo di titik tersebut menjadi rusuh. Kerusuhan sempat berhasil diredakan petugas selama beberapa saat. Namun apa penyebabnya, bentrok kembali pecah dan tak terbendung. Massa menyerang petugas secara membabi buta. Massa bergerak tak terkendali. Petugas harus melepaskan sejumlah tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Bahkan mobil water cannon juga turut dikerahkan untuk mengurai kerumunan massa. Unjuk rasa di sekitar kawasan ini menjadi kacau. Bentrokan bahkan meluas antara kelompok pengunjuk rasa yang sudah terbelah. Ditambah polisi dan TNI yang terus berupaya menjalankan tugas mereka mengamankan objek vital dan jalannya unjuk rasa. Tim Liputan Berita 1 TV Jakarta. Air mata sudah mulai ke arah kami di sini.
mobil polisi depan kami juga mulai dipecahkan oleh massa. Kami berusaha untuk mundur. Tim Berita 1 di sini tetap menginformasikan, namun di sini kami berusaha untuk mundur mengamankan informasi. Ini mobil polisi yang tadi saya jelaskan. Ini mobil polisi yang saya tadi jelaskan. Mobil polisi ini sebenarnya adalah mobil polisi yang membawa suplai makanan dan juga minuman. Namun mobil polisi ini kembali diserang. Sekali lagi mobil ini kembali diserang. Kita berusaha untuk mencapai posisi paling aman. Kita berusaha untuk mencapai posisi paling aman di sini. Kami terus mengabarkan sejumlah massa masih terus melakukan aksi-aksi mereka. Mereka terus melakukan Kita mundur di sini. Iya, Pak. Baik, pemirsa, itu adalah suasana terakhir di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana aksi damai yang sudah berlangsung sejak tadi pagi hingga sore ini berubah menjadi kericuhan yang berlokasi tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan kita akan nanti mencoba kembali menghubungi Aditya Warman, reporter kami yang ada di lapangan, untuk menginformasikan sebenarnya apa yang terjadi di sana dan kemudian apakah pihak keamanan berhasil memukul mundur dan juga membubarkan massa yang masih melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.